Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan oleh sebuah kabar yang cukup mencengangkan. Di balik reruntuhan tembok besar Cina, ditemukan sebuah struktur batu yang diduga sebagai makam Nabi Zulkifli alaihi salam. Foto-fotonya beredar cepat. Terlihat pintu batu, ukiran bergaya Arab, serta ornamen khas Timur Tengah yang memicu rasa penasaran. Sebagian warganet mengklaim lokasi ini sempat disembunyikan oleh otoritas setempat. Namun pertanyaannya, benarkah ini makam seorang nabi? Belum ada konfirmasi resmi. Tidak dari pemerintah China, tidak pula dari Badan Arkeologi Internasional. China dikenal sangat ketat dalam mengatur informasi arkeologi. Dan sampai sekarang, belum ada pernyataan yang menyebutkan bahwa makam itu milik seorang nabi. Namun, seperti biasa, dunia media sosial sudah kadung riuh. Ada yang percaya, ada pula yang skeptis. Namun, di tengah kabar yang simpang siur, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Sebagai manusia yang diajarkan untuk berpikir kritis, tentu kita tak boleh langsung percaya begitu saja. Butuh analisis mendalam, butuh penelitian yang mendalam, bukan hanya terpancing sensasi belaka. Apalagi sampai saat ini, belum ada satupun bukti sejarah yang mengaitkan Nabi Zulkifli dengan Tiongkok. Malahan, banyak cerita yang menunjukkan bahwa beliau tinggal di daerah sekitar Syam atau yang sekarang dikenal sebagai Suriah dan Irak. Nabi Zulkifli alaihi salam merupakan salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Namun ceritanya tidak diuraikan secara detail seperti nabi-nabi lainnya. Yang kita ketahui, beliau adalah hamba Allah yang penuh kesabaran, teguh, dan taat pada perintahnya dengan sepenuh hati. Al-Quran menyatakan, wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kulum minas syabiriin. Dan Ismail, Idris, dan Zulkifli, semua termasuk orang-orang yang sabar. Namun, tidak ada satupun bukti yang menyebutkan bahwa beliau pernah menginjakkan kaki ke Cina. Tidak dalam kitab suci, tidak dalam catatan sejarah. Penemuan struktur batu itu pun belum bisa dianggap sebagai bukti. Karena selama ini, berbagai penemuan arkeologi di China menunjukkan jejak budaya lokal yang kuat. Dari makam kuno berusia ribuan tahun, hingga artefak khas seperti giok dan perunggu, tidak satu pun yang menunjukkan pengaruh Timur Tengah. Bahkan beberapa waktu lalu, ratusan makam ditemukan di Provinsi Henan dan Guangzhou. Namun semuanya berasal dari dinasti Han dan Song. Tidak ada satupun yang mengarah pada budaya Islam ataupun nabi-nabi Bani Israel. Dalam era digital, informasi mudah menyebar. Namun, kebenaran tidak selalu mengikuti yang paling cepat viral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Maka dari itu, mari kita belajar untuk tidak mudah ikut-ikutan. Saring sebelum sharing. Tabayun sebelum tayang. Apakah ini benar-benar makam Nabi Zulkifli? Wallahu alam. Sampai saat ini, belum ada bukti yang bisa menjawabnya dengan pasti. Namun, kita percaya satu hal. Kebenaran bukan milik yang paling keras bersuara. Bukan milik yang paling cepat menyebar. Tapi milik mereka yang sabar menanti dan mencari lewat ilmu dan kejujuran. Fasalu ahlat zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Wallahu alam bisyawab. Dalam era digital, informasi mudah menyebar. Namun, kebenaran tidak selalu mengikuti yang paling cepat viral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Maka dari itu, mari kita belajar untuk tidak mudah ikut-ikutan. Saring sebelum sharing. Tabayun sebelum tayang. Apakah ini benar-benar makam Nabi Zulkifli? Wallahu alam. Sampai saat ini, belum ada bukti yang bisa menjawabnya dengan pasti. Namun, kita percaya satu hal.
Kebenaran bukan milik yang paling keras bersuara, bukan milik yang paling cepat menyebar, tapi milik mereka yang sabar menanti dan mencari lewat ilmu dan kejujuran. Fasalu ahlat zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Wallahu alam bisyawab.